Kita kan punya ambisi bahwa Indonesia itu maunya jadi regional hub dari data center. We have the best potential for it. Ketersediaan listrik kita paling banyak, lahan juga kita paling banyak. Green energy, which is very important in near future ya. Water, yang juga nggak kalah pentingnya untuk data center. Dan yang terakhir yang juga penting banget, we are the largest market in the region. Tapi challenge-nya nggak mudah, walaupun kita punya sumber daya green energy cukup banyak. Challenge-nya tuh butuh investment yang besar sekali dari terutama dari sisi PLN untuk membuat transmisi baru, ya kan, sehingga bisa itu ditransmit effectively ke dalam ini. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Data center kita harus sangat efisien menggunakan listriknya. Kedua, kita juga harus closely collaborate dengan PLN supaya porsi green energy dari PLN itu bisa dibesarkan. Ya, ketiga ya participate untuk penghijauan kembali, penghutanan kembali. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy, episode spesial. Saya Farazia Basarah dari JLL, selaku host untuk episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana perjalanan Bapak Toto Sugiri yang kita kenal sebagai Bill Gates Indonesia dalam membangun data center tier 4 pertama di Indonesia, yaitu DCI Indonesia. Sekarang saya sudah ditemani Bapak Toto Sugiri. Beliau merupakan CEO DCI Indonesia dengan pengalamannya yang luar biasa. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Mbak Farah. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sebelum masuk ke dalam topik, untuk audiens podcast Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya di YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi dan informasi terbaru mengenai industri digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak Toto Sugiri dan biografinya. Jadi Pak Toto Sugiri adalah seorang pengusaha terkemuka di bidang teknologi. Beliau merupakan pencetus berbagai perusahaan historis seperti Sigma Cipta Caraka yang bergerak di bidang data center dan perusahaan penyedia jasa internet pertama di Indonesia yaitu Indonet. Setelah perjalanan panjang, beliau akhirnya mendirikan dan mendanai perusahaan data center tier 4 pertama di Indonesia, yakni DCI Indonesia. Mendirikan DCI pada tahun 2011 dan sempat menjadi komisaris pada tahun 2012 dan kini menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 2016. Jadi Pak Toto, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Jadi kan mungkin Bapak nih karirnya sudah cukup panjang dan sangat juga untuk data center ini benar-benar inspiring untuk semuanya gitu Pak. Apalagi Bapak sekarang sudah memiliki data center lebih dari 100 megawatt ya Pak ya kapasitasnya, dan juga sudah membangun 8 gedung ya Pak ya untuk data center ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk memulai karir ini dan membangun bisnis di sektor industri digital, dan mengapa nih Bapak memilih bidang ini? Mungkin nggak sengaja juga sih, tapi karena mungkin sejarahnya selagi kita kuliah itu masih kebingungan dan lain-lain. Saya memang suka matematik, tapi waktu kuliah kan bingung lah, dari mulai ambil elektro dulu karena banyak matematiknya, terus lihat lagi, kayaknya computer engineering, walaupun pada saat itu teman-teman bilang, lu ambil sekolah ini nanti pulang Indonesia lu nggak dapat kerjaan deh katanya. Bodoh amat deh, gue suka yang ini aja gitu. Jadi kecintaan saya sama matematik itu yang menjadi dasarnya awalnya. Nah dalam perjalanannya setelah mulai lulus, saya ternyata lihat untuk di Indonesia kayaknya lebih bermanfaat kalau saya bergelut di bidang software dulu. Karena bisa memberikan nilai tambah dan membuat kehidupan manusia lebih mudah, lebih nyaman dan lebih produktif lah sebetulnya. Kalau untuk di Indonesia pada saat itu, saya kembali Indonesia tahun 81 ya. Mendesain komputer baru kan nggak make sense lah dengan R&D ininya. Jadi terjunlah ke bidang software sebetulnya awalnya. Jadi, nah dari situ sempat kerja kan di 6 tahun di perbankan, membangun IT-nya di bank.
tahun sesudah itu mengundurkan diri, membuat Sigma. Cita-citanya karena penasaran aja, masa bangsa kita nggak bisa buat software sendiri sih gitu. Waktu itu kita buat core banking system untuk perbankan. Kebetulan waktu itu habis perbankan lagi marak lah, sudah pakto itu deregulasi. Jadi awal-awalnya di sana, dan dari situ kita gain confidence-nya bahwa bisa tuh dan juga bisa mandiri. Padahal waktu mendirikan perusahaan itu kita cuma tahu punya modal cukup cuma buat 10 bulan itu jalan. Tapi sesudah itu ternyata bisa, dan confident levelnya lebih besar. Muncul aspirasi di saya maupun founder yang lain, kayaknya kita harus coba menularkan entrepreneurship di teknologi ini ke generasi selanjutnya. Nah, dari situ muncul inisiatif baru, dan kebetulan kawan baik saya waktu itu datang sama saya punya ide untuk membuat ISP yang pertama di Indonesia, dengan melihat manfaatnya bahwa ini untuk mahasiswa Indonesia ini banyak manfaatnya, karena kasihan gitu. Mahasiswa Indonesia tahun 94 itu belajarnya dari fotokopi buku. Saya masih kok Pak. Benar kan? Nah, kan artinya terlambat banget kita dapat knowledge dan lain-lain. Dengan adanya internet, nah itu murni dari tujuan itu kita membangun Indonet waktu itu sebagai ISP pertama. Ya, perjalanannya ya jalan terus. Sampai ketemu, kalau ingat krisis 98, di mana sebagian besar nasabah kami di perbankan kolaps dan lain-lain. Ya seperti biasa, ya kita gatelan, masa diem aja nih krisis. Jadi waktu 98 kita buat 2 inisiatif, satu membangun Bali Camp, software development campus di Bali, di Bedugul. Satu lagi mulai membangun data center di Sigma, mengoutsource data center dari perbankan, dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi sejarahnya seperti itu. Tapi in terms of ini kan berarti awalnya nih software tahun 1998 ya, 89 ya. Sedangkan sebenarnya kan komputer aja kita memakainya mungkin baru around 1990 ya. Pertengahan 80-an udah. Ya baru mulai ya. Waktu saya 81 itu pulang ke Indonesia cari kerjaan sebagai programmer, Mbak. Cuman ada 2 perusahaan yang punya komputer. Makanya it's very benar-benar spesifik ya, spesial yang punya komputer gitu kan. Mungkin ada time kita juga ngeliat komputer, mungkin ngeliatnya di bank gitu kan. Kita nggak tahu belum ada di mana. Belum 81 itu. Iya. Saya ingat hanya 2 perusahaan yang punya komputer di Indonesia. Satu Tripatra Engineering, yang banyak untuk offshore engineering kan. Satu lagi Sudarpo nggak salah yang punya. Jadi boro-boro kerjaan programmer gitu. Mereka bilang apa programmer ya, kita nggak butuh. Ya. Iya benar. Makanya itu menjadi salah satu tantangannya ya Pak ya. Maksudnya gimana sih cara mengconvince orang-orang ini dengan perkembangan software dan juga komputer pada saat itu, di mana orang-orang masih kayak very nggak tahu lah mengenai itu gitu. Jadi itu mungkin tantangannya lumayan cukup besar ya Pak ya at that time. Besar. Jadi untuk dapat pekerjaan yang seperti itu tuh ya susah banget waktu itu, dan kita mesti mau sacrifice ourselves. Ya udah, gajinya rendah pun ya aku asal kerjaan ini aku ambil gitu. Tapi Bapak juga passion juga ya on data center untuk semuanya juga gitu. Jadi I think it keeps evolving, dan tetap Bapak mau nih dengan visi misi seperti itu juga kan Pak ya. Betul. Jadi lebih yang menjadi motivasinya tuh sebetulnya kita selalu lihat perkembangan teknologi, lalu juga manfaatnya buat society seperti apa. Jadi dari mulai software, lalu internet, terus belakangan ke data center. Nah itu yang menjadi motivasi awalnya selalu. Ini penting banget nih gitu. Waktu membuat data center misalnya membangun DCI, waktu itu saya lihat, loh kok kita terbelakang banget ya dari sisi data center di Indonesia. Padahal
di tahun-tahun itu orang udah mulai lihat kepentingannya bahwa data is a very important commodity kan. Di mana data kita Indonesia itu sebagian besar tidak ada di Indonesia. Betul. Jadi karena sebagian besar ada di region lah, mungkin Mbak Farah tahu kan, jadi nggak dari JLL ada Hong Kong, Singapura, di India kan. Benar. Nah itu yang memotivasi bahwa kalau memang kendalanya yang dimasukkan, diterima masukan dari perusahaan-perusahaan asing ya, untuk meletakkan data center di Indonesia itu alasannya adalah tidak ada data center yang punya kualitas bagus. Kita sebagai engineer merasa tertantang, masa sih kita nggak bisa bikin gitu. Betul, jadi that's sebetulnya karena itu ya udahlah bikin satu coba gitu. Iya, berarti itu tahun 2011 ya Pak 2011. Di Cibitung di MM 2100 di mana saya ingat pada tahun itu tuh benar-benar actually otomotif. Pabrik-pabrik otomotif tuh contohnya dari Jepang, dari Toyota, Honda, semuanya tuh pada berbondong-bondong mau ke Indonesia untuk bangun pabrik otomotif ya Pak ya. Berarti at that time, berarti sama-sama yang Bapak udah bikin data center, yang lain lagi masih bikin pabrik ya Pak ya di situ ya. Gitu. Jadi kan tadi Bapak mention about kualitas internasional gitu ya, data center berkualitas internasional. Jadi mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih data center berkualitas internasional tersebut dan bagaimana hal tersebut juga bisa dipadukan dengan actually etos kerja yang dimiliki oleh Indonesia dengan culture kita nih Pak, yang family, yang benar-benar sangat berkeluarga lah Pak saya bilang. Justru menarik karena satu kalau dari sisi kualitas sebetulnya is quite measurable di data center itu karena sebetulnya SLA-nya service level agreement cuma di beberapa hal. Satu di listrik downtime kalau bisa zero downtime ya nggak, lalu ada di temperature range yang mesti dijaga, lalu humidity, sisanya physical security sebetulnya hanya di sekitar ini saja. Nah tapi untuk mencapai bahwa kita zero downtime, terus nggak ada temperature breach atau humidity breach yang memberikan impact kepada the computing resources dari klien kita. Nah itu memang dibutuhkan dari sisi desain dari data center itu sendiri, construction, the quality of it, dan yang terutama itu the disiplin untuk operational excellence-nya. Ya, disiplin untuk maintenance, apakah dari kita bergerak dari mulai preventive maintenance ke predictive maintenance supaya kita bisa avoid any incident sebelum itu terjadi. Nah itu yang memang harus dikembangkan ke kompetensi di dalam. Dikombin dengan budaya Indonesia yang memang kalau kita lihat Indonesia itu budayanya we have joy to serve people, right? From the heart. From the heart gitu kan sebetulnya. Jadi dan kita menikmati passion. Dan passion itu ada, bukan orang-orang. Nah, kita combine dua itu, saya yakin ini sesuatu yang akan sangat baik gitu. Iya, betul Pak. Jadi ya related juga untuk data center Indonesia kan, memang Bapak juga sering menyampaikan tagline pakai data center lokal. Nah, apa nih value-value yang sebenarnya harus dimiliki oleh data center supaya bisa survive di tengah perkembangan teknologi yang pesat gitu. Apalagi saat ini kan memang banyak investasi data center dari luar negeri ya Pak yang datang selama the past 5 years gitu. Jadi bagaimana nih supaya kita tetap survive sebagai data center lokal. Betul. Iya kan, paling enggak kan kita harus jadi tuan rumah di negara sendiri. Betul. Gitu ya. Tapi definitely the quality yang kita harus selalu belajar menurut saya. Perkembangan teknologi data centernya sendiri itu harus tetap dipelajari dan evolusinya, apalagi dengan adanya AI trend dan lain-lain. Nah ini merubah juga the design maupun the skill that we have to acquire
in term of cooling, yang masuk ke liquid cooling dan lain-lain. Nah, kita rubah adjusting our design dan juga kita punya operation. Satu, untuk bersaing pasti quality. Ya. Kedua, the speed that we can provide. Ya kan, dari mulai the speed of the construction. Ya enggak. Ketiga, how do we bring down the cost per megawatt on the capex side-nya, sehingga kita bisa masuk ke competitive pricing. Jadi kalau kita lihat dari sisi persaingan, kita lihat faktor-faktor itu yang utama. Tapi yang mendasar tetap kita mesti kasih quality yang baik. Betul. Ya, dan so far terbukti lah bangsa kita bisa, anak-anak di DC ini semua lokal, dan kita run dari tahun first day operation 2013 sampai hari ini zero downtime. Wow. Ya, congrats Pak. Walaupun itu kalau tier 4 aja boleh 5 menit setahun, tapi we are, as of today zero downtime. Dan customer satisfaction juga kita coba measure tiap tahun. Dan jadi selalu improve ya Pak ya, based on the customer feedback juga, innovation juga ya Pak. Continuous innovation di dalam terutama di operational side-nya, the use of the technology untuk bikin efisiensi maupun quality yang baik. So we deploy thousands of IoT sensors on our equipment. Di dekat pompa air, di genset, di air condition unit dan lain-lain. Move the company from preventive maintenance to the predictive maintenance. Kita juga develop the machine learning atau AI on the back untuk assist our technician, our engineer to handle things. Sehingga itu yang buat dan kita rasakan productivity-nya maupun quality-nya. Karena salah satu kelemahan kita juga bangsa yang sangat kreatif ini, ya kan, karakternya sangat kreatif. Adalah di sisi lain adalah disiplin gitu, ya kan. Nah, that's one of the challenge yang kenapa kita nggak bisa mass production dan lain-lain sebetulnya. Nah, dengan bantuannya kita punya sistem ini, artinya itu otomatis udah diterapkan yang namanya disiplin untuk do the correct things kalau ada ini. Tetapi juga productivity-nya. Ya, harus ditingkatkan ya Pak ya. Dan kita sudah lihat hasilnya, Mbak Farah. Kalau kita lihat total karyawan DC itu kita sekitar 150 orang cuma. Wow. And we are running 8 data center building through 3 different location, including myself. Jadi including management, finance, sales, operation around 70 people, 70-80 people. Nice, wow, very good Pak. Jadi ya berarti Cibitung, terus Karawang ya Pak ya? Cibitung, Karawang, dan Aryo Bimo di Kuningan ya Pak ya? Saat ini 3 lokasi. Nice Pak. Dan I've seen startups, innovation, growth, and new thinking. I see a future that gives us all hope. Sepertinya nih persaingan tidak hanya di Indonesia aja ya Pak. Johor Bahru. Kolega saya di Johor Bahru lagi happy-happynya nih Pak. Banyak banget transaksi real estate regarding the data center gitu. Jadi I understand kan Singapura sempat moratorium ya Pak ya untuk data center karena obviously 100% occupancy, terus mereka nggak boleh bangun, dan even boleh bangun pun mereka harus bidding gitu ya Pak ya. Dan sekarang nih spillovernya semua ke JB ya, ke Johor Bahru gitu. Dan sebenarnya from perspektif Bapak gitu, sebenarnya berarti apa sih yang perlu dikembangkan gitu supaya kita tetap bersaing, atau bukan bersaing, kita lebih dari Johor Bahru, karena sebenarnya kan kita wave-nya di awal nih sudah Indonesia dulu ya, Indonesia, and then tiba-tiba Johor Bahru, dan kita jadi sedikit agak soft gitu, I would say gitu. Jadi apa nih sebenarnya yang kita perlu kembangkan Pak? Terus terang kita kecolongan sebetulnya. Kita kan punya ambisi bahwa Indonesia itu maunya jadi regional hub dari data center. We have the best potential for it. Ketersediaan listrik kita paling banyak. Lahan juga kita paling banyak, right? Lalu green energy, which is very important in near future ya. Itu juga Indonesia yang terbanyak. Water,
yang juga nggak kalah pentingnya untuk data center. Betul. Nah, semua sarana ini dan ke tempat yang terakhir yang juga penting banget, we are the largest market in the region. Exactly, population. 40% dari data generation itu datang dari Indonesia dengan penduduk yang 280 juta sekarang. Yes. 160 million people on the internet. Yeah. And then the average spending time around 8.5 hours a per day. Correct. It's crazy. Macet gitu ya. Betul. Nah, artinya komponen ini harusnya kita punya potensi yang paling besar. Kenapa kita kecolongan sama Johor Bahru? Saya cukup salut Raja Johor Bahru itu punya entrepreneurship yang begitu tinggi dengan membuat terobosan, memberikan, memfasilitasi take that opportunity dari moratorium Singapura dengan memberi fasilitas yang menarik untuk investment itu masuk di sana dengan tax holiday-nya, no import tax, no VAT, juga komitmen untuk menyediakan listrik, menggerakkan perusahaan listrik di sana, tenaga. Nah, ini yang dilakukan selain mereka punya satu benefit yang signifikan dibanding kita untuk connection ke Singapurnya itu mereka landline, fiber optic landline. Kalau Indonesia mesti pakai subsea cable. Oke. Ya, tapi apa yang mereka lakukan cukup cerdik sehingga kita kecolongan. Ease of doing business dengan lewat satu pintu aja. Ya. Nah, ini kita lihat ya, ini hal-hal yang kita mesti lihat, kita perlu koreksi. Ya, dan still menurut saya Indonesia masih bisa nyusul ini kalau mau, ya. Tetapi butuh benar-benar kolaborasi yang kuat banget dan satu komitmen yang dari semua pihak yang terkait sebetulnya. Ya, dari PLN, dari PKPM dan lain-lain. Betul. Nah, kalau we do the same thing atau better dengan plus lagi kita punya bargaining chip bahwa we are the largest market place. Exactly. Should be ini karena nanti kalau kita lihat pemakaian data center itu kan akan mengolah, let's say for AI data center, mengolah data dari region kan. Iya, betul. Nah, 40% datanya Indonesia kok. Jadi, iya, dan data center per kapita kita juga masih rendah kan? Maksudnya masih rendah. Singapura ini udah 100 kan? Per watt kapitanya udah 100 watt kan Pak? Kita udah di atas 1 mending tapi masih jadi sebenarnya potensinya masih banyak ya Pak ya? Normalnya kalau based on my assessment ya, itu 15 watt per kapita. Oke. 15 watt, seperti Amerika, seperti Australia. Iya. Jadi kalau 15 watt per kapita, Indonesia butuhnya kali 280 juta. Iya, berarti room to grow-nya tuh sebenarnya masih banyak sih. Still a lot. Yeah, still a lot. Dengan asumsi we are hosting our own data. Yes, ya, betul. Untuk Indonesia saja. Ya, jadi harus ada kolaborasi nih antara semua stakeholder ya Pak ya, betul, untuk menarik datanya lagi gitu ya Pak. Terus tadi interesting Bapak juga sempat mention sustainability ya Pak ya. Jadi sebenarnya sudah melakukan step-step apa saja nih dari DCI untuk sustainability tersebut gitu, karena mungkin ya dari segi listriknya atau mungkin dari spesifikasinya sih Pak, seperti itu. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama yang menjadi 100% under our control adalah data center kita harus sangat efisien menggunakan listriknya, zero waste, terutama di sisi cooling, kan? Jadi merendahkan PUE-nya sehingga kalau bisa mencapai ke 1,3 atau bila 1,3, itu yang kita bisa lakukan. Dan kedua juga mulai combining, termasuk kalau perlu invest di some portion of the renewable energy, kita juga harus closely collaborate dengan PLN, supaya porsi green energy-nya dari PLN itu bisa dibesarkan dari cuma 20% atau below 20% ke significant portion. Betul. Tapi challenge-nya nggak mudah. Saya ngerti karena
walaupun kita punya sumber daya green energy cukup banyak, dari thermal, geothermal, Hydro. hingga hydro, Yeah. juga nanti solar dan lain-lain. Kalau wind turbine kan Udah nggak ada. nggak bisa, Indonesia Barat nggak bisa. Yeah. Nah, challenge-nya tuh adalah how to transmit that green energy into the place where the electricity digunakan besar, terutama ke data center area. Kalau kita bilang sebelah timur Jakarta aja, Mbak pada tahu kan, di situ kan segudang data centernya. Iya. Nah, butuh investment yang besar sekali dari terutama dari sisi PLN untuk membuat transmisi baru, Iya, benar. kan? Sehingga bisa itu ditransmit effectively ke dalam ini. Iya, betul. Jadi selain bahwa juga masuk ke smart grid dan juga investment. Ya, saya juga nggak tahu berapa up to date-nya grid yang sekarang ini PLN, ataupun beberapa mesti di revamp sehingga bisa dapat quality yang baik. Tapi kalau ke sustainability adalah dua hal itu yang terbesar. Betul. Yang ketiga ya participate untuk penghijauan kembali, penghutanan kembali. Community juga ya Pak. Mangrove dan lain-lain ya. Iya. Ya, jadi. Nah ya, noted Pak. Mungkin sekarang kita masuk ke talent nih Pak. Gitu. Jadi I think it's one of the interesting point juga bahwa nggak banyak nih Pak yang memiliki talent yang related to data center, expert on a data center. Dan tadi juga Bapak mention bahwa Bapak juga fresh graduate anak-anak Indonesia ini juga Bapak train gitu ya supaya bisa juga untuk bekerja di dalam industri data center ini. Tapi untuk 5 tahun ke depan nih Pak, kan tadi juga saya melihat banyak yang membangun data center dan juga peluangnya dan juga masalah talent ini akan seperti apa Pak ke depannya 5 tahun ke depan gitu, supaya kita melihat dari kebutuhannya itu dan apa yang bisa dilakukan untuk melihat tantangan tersebut. Ya, dari sisi talent memang ya kita kalau antara talent dan perkembangan industrinya chicken and egg Mbak Farah, menurut saya. Ya, kalau industrinya nggak ada, talent juga akan berkembang. Ya kan, skill human resource-nya nggak akan berkembang juga. Jadi kita jangan seolah nunggu sampai sumber daya manusianya punya kompetensinya baru masuk ke industrinya, ya kan. Berenang dulu nanti bergerak. Tapi jelas kita butuh a lot of data center engineer yang main disiplinnya itu dari electrical engineering dan mechanical engineering sebetulnya. Itu tetap kita harus generate sebetulnya. Tapi dari pengalaman kami interesting dari DCI, waktu saya bangun DCI saya hire semuanya fresh graduate, anak-anak Indonesia. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam negeri. Ya kan, lalu kita undergo kita invest untuk mereka bisa di train skillnya dengan kita bayar konsultan yang qualified dari luar, ya nggak. Lalu kita juga sempat di awal DCI didirikan kita collaborate sama Equinix kalau Mbak Farah ingat, ya nggak, untuk skill transfernya. At least they learn the best practice what they are doing, running over 200 data center worldwide, right? Nah, along the way kita invest terus untuk mereka innovate dengan inovasinya maupun untuk mereka supaya bisa lebih dari situ. Nah, the second thing yang kita lakukan di situ setelah tahap itu kita invest in the innovation untuk menggunakan teknologi, ya kan. Dalam ini yang tadi saya bilang investing the IoT teknologi, termasuk machine learning untuk mengoperate sehingga ketergantungan pada data center engineer untuk run this facility 24 hours 7 days itu lebih kurang. Jadi petanya mulai berubah. Site engineer yang jaga 24 jam sekarang DCI sudah bisa mempekerjakan lulusan SMK yang kita train 2 bulan untuk running menjaga menjadi site engineer di 24 hours 7 days.
the senior engineer itu mesti fit in knowledge-nya terus ke machine learning kita, review the processes dan at the innovation level. Itu yang bisa kita lakukan sehingga shortage dari skilled ininya malah kita bisa handle. Dan the next stage yang dari site engineer kita akan kasih pelatihan supaya dia bisa berkembang menjadi engineer yang lebih qualified ke arah sana. Jadi itu yang kami lakukan sebetulnya. Jadi dan ini kan bagus sekali karena productivity mereka, the value of the job yang dihandle oleh lulusan SMK itu tinggi. Jadi mereka eligible untuk mendapatkan compensation sama dengan seorang engineer. Tapi mereka di-equip dengan tools yang ada yang di dalam sistem kita. Jadi langsung on the job ya Pak ya, supaya mereka langsung belajar gitu ya Pak ya. Learning by doing ya Pak ya. Jadi sure kita train dulu. Fresh graduate dari SMK, kita train dulu 2 bulan untuk bisa execute all the tasks yang di-assign dari machine learning kita, sistem kita. Dan tadi Bapak menyebutkan machine learning ya, which is related to AI wave yang akan datang, yang kita sudah melihat ChatGPT sudah sangat very informatif dan sudah lumayan canggih banget gitu kan. Nah kedepannya nih mungkin untuk kebutuhan data center jatuhnya menjadi lebih sedikit real estate requirement-nya gitu. Jadi tanahnya akan menjadi sedikit karena satu rak ini sudah bisa berapa kilowatt itu kan Pak ya. Nah ini Bapak ngelihatnya bagaimana Pak kedepannya untuk lebih ekstrim lagi. Tapi dulu pun sebetulnya that is one of the reason kenapa data center size di measure-nya dari kilowatt, dari megawatt, ya kan, sebetulnya bukan dari meter persegi gitu, ya kan? Atau jumlah rak lagi gitu ya, berapa rak segala macam. Karena rack density-nya keep climbing dan extremely climbing dengan GPU ini, yang namanya Nvidia dan lain-lain. I think satu rak itu bisa mulai lewat mendekati 100 kilowatt. Kalau kita ingat traditional is only 2 kilowatt kan. Benar nggak Mbak Maria? 2 sekarang 7 gitu, 10 gitu. Ini bisa lewat 100 watt. Di mana itu sudah tidak dimungkinkan lagi kita pakai traditional cooling system yang disembur sama udara dingin. Itu udah mulai menggunakan liquid cooling yang everybody knows itu saat ini cuma ada 2 method, satu yang direct to chip, satu lagi yang immersion. Nah adaptasi ke arah sana. Jadi kita mulai buat our newest building JK6 yang harusnya live di akhir tahun ini. We had another 36 megawatt new building. Itu sudah bisa mengakomodir liquid cooling sebetulnya. Berarti AI ready ya Pak? Ya, AI ready sebetulnya. Nice. Nah, artinya the new skill yang engineer kita mesti belajar ya ke arah sana. Oke. Thank you Pak, menarik nih Pak. Dan mungkin untuk sebelum kita menuju ke terakhir Pak ya, ada pesan-pesan nggak Pak untuk semua anak muda di Indonesia ya yang memiliki entrepreneurship yang tinggi dan juga mau berusaha terutama di bidang digitalisasi gitu. Jadi mungkin ada pesan-pesan atau tips kira-kira supaya mereka berhasil seperti Pak Toto gitu dari awal gitu. Jadi boleh dibagi Pak tips dan sharingnya untuk itu. Ya, kalau saya bisa sharing pesan untuk yang muda-muda terutama yang ingin menjadi punya potensi atau ingin jadi entrepreneur. Satu, bangunlah sesuatu yang didasari oleh empati dulu, bahwa bukan hanya sekedar saya pengen cari uang banyak, tapi saya ingin memberikan impact yang besar ke society, ke negara kita atau ke banyak orang. Ya itu satu, karena kalau motivasinya itu, energi kita tuh akan sangat banyak. Kalau motivasinya uang, sebentar juga capek gitu. Itu satu. Tapi juga yang kedua adalah mesti pede. Kita tuh bisa. Bangsa kita tuh memang mestinya bisa melakukan sendiri dan ketergantungan kita dari luar berkurang sebetulnya. Jadi mulai kita lihatlah hilirisasi digital di Indonesia gitu. Jangan nggak artinya secara realistik, artinya at least mandiri untuk bisa melayani negara kita dan sesudah itu kita bisa ekspor juga sebetulnya, melayani regional. Betul.
Dan jangan gampang menyerah ya Pak ya. Itu yang terutama juga Pak. Itu. Jadi terima kasih banyak nih Pak Toto Sugiri. Kita sudah penghujung acara dan sudah berbagi insight Bapak dalam membangun bisnis data center. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Dan ya sebelum kita menutup episode kali ini, boleh ya kita memberikan salam unity nih Pak. Jadi boleh menghadap ke kamera. Dan mengangkat 2 jari. Salam Unity. Oke, terima kasih banyak Pak Toto Sama-sama. atas waktunya. Terima kasih. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.